Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan Ekonomi. Anggota kelompok Muhammad Abrar Rauf, Muhammad Alvino Azra, Radiatul Faira Ansel, dan Sahnas Putri Hidayat. A. Produksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang dengan menggunakan mesin, baik secara manual maupun otomatis. Produksi memiliki makna yang lebih luas. Kegiatan menambang minyak untuk kebutuhan bahan bakar, petani menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran, penjahit yang menjahit kain menjadi baju, mengolah tanah liat menjadi batu bata atau gerabah. Semua hal tersebut merupakan kegiatan produksi. Jika kita telaah lagi, semua kegiatan tersebut menambah manfaat atau menciptakan suatu barang dengan berbagai jenis pekerjaan. 1. Jenis produksi. Hasil dari produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya produksi roti, produksi mebel, dan penjahit. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, jasa pariwisata. 2. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. 3. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi tidak hanya memerlukan bahan baku, tetapi juga faktor lain yang mendukung proses produksi dapat berjalan dengan baik. Faktor produksi dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam. Faktor alam menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Faktor alam merupakan semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misal, staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Faktor modal. Faktor modal tidak hanya membentuk uang tunai. Faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Faktor kewirausahaan. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam. Tenaga kerja dan modal yang tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengolah semua hal tersebut. B. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Ada 4 tujuan utama distribusi, yaitu 1. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. 2. Agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. 3. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. 4. Menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu
1. Distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contoh, perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung dan penjahit yang menyerahkan bajunya langsung ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. C. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tujuan konsumsi lainnya adalah mengurangi manfaat suatu barang, menghabiskan manfaat suatu barang, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier, menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang, memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan rohani, estetika, atau keindahan. Sama halnya kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi motivasi, sikap, dan selera. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang meliputi pekerjaan, harga barang, atau jasa, dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.